Di kaki Gunung Fuji yang ikonik di Jepang, ada sebuah hutan yang luar biasa luas dan lebat. Nama resminya Aokigahara, tapi banyak orang lebih kenal dengan sebutan Jukai, yang artinya lautan pohon. Dan kalau kalian lihat dari atas, emang beneran kelihatan gitu. Kanopinya yang padat itu mirip ombak hijau yang nggak ada habisnya. Tapi di bawah naungan pohon-pohon kuno ini tersimpan cerita yang jauh, jauh lebih dalam dan kelam. Oke, kita langsung aja ke intinya. Di tahun 1993, sebuah buku kontroversial merangkum reputasi modern hutan ini dengan satu kalimat yang, mengerikan. Kutipan inilah yang seolah-olah menyegel citra Aokigahara di mata dunia. Bukan lagi sebagai keajaiban alam, tapi sebagai sebuah tujuan akhir yang tragis. Jadi, disinilah letak dualitas hutan ini. Di satu sisi namanya Jukai, puitis banget, menggambarkan keindahan alam. Tapi di sisi lain, julukannya suram dan penuh dengan kisah sedih manusia. Dua nama yang bertolak belakang banget untuk satu tempat yang sama. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Kok bisa sih sebuah tempat dengan keindahan alam yang luar biasa malah terjerat dalam reputasi yang begitu menyedihkan? Yuk, kita telusuri jejaknya. Dari mitos kuno sampai ke tragedi modern. Pertama, kita akan bahas reputasi yang paling banyak orang tahu. Julukan hutan tanpa jalan kembali itu bukan cuma kiasan loh. Buat banyak orang, atmosfer di dalam hutan ini terasa sangat nyata dan menekan. Semua elemen ini tuh kayak bersatu dan menciptakan atmosfer yang kuat banget. Pengunjung sering cerita soal kesunyian yang hampir absolut. Seolah-olah pohon-pohon di sana menyerap semua suara. Mereka juga cerita soal perasaan gampang banget tersesat, bahkan cuma setelah beberapa langkah. Ditambah lagi mitos kalau alat navigasi jadi nggak berfungsi, yang makin bikin orang merasa terisolasi. Nah, untuk memahami reputasi gaib hutan ini, kita perlu kenal dulu sama konsep yurei. Menurut kepercayaan populer, arwah-arwah tersiksa dari mereka yang meninggal secara tragis itu terperangkap di Aokigahara. Banyak yang percaya energi mereka bahkan sudah merasuki pepohonan itu sendiri dan seolah menarik orang lain ke dalam keputusasaan yang sama. Jadi, gimana ceritanya reputasi ini bisa terbentuk? Ternyata, ini bukan fenomena baru loh. Yuk kita coba mundur ke belakang dan lihat momen-momen penting dalam sejarah yang mengubah hutan ini dari sekedar bentang alam biasa menjadi simbol tragedi. Garis waktu ini nunjukin dengan jelas banget gimana reputasinya dibangun lapis demi lapis. Dimulai dari fondasi vulkaniknya, terus dibumbui sama cerita rakyat kelam soal Kubasute. Lalu dipopulerkan lewat fiksi sebagai tempat untuk cinta yang tragis, dan puncaknya secara terang-terangan dipasarkan sebagai tujuan bunuh diri. Setiap langkah ini nambahin beban pada identitas si hutan. Nah, sekarang kita geser ke masa kini dan lihat gimana konteks sejarah ini ketemu sama tekanan masyarakat modern di Jepang. Hutan ini pada akhirnya jadi semacam panggung untuk krisis yang jauh lebih luas. Jadi, poin krusialnya begini, Aokigahara itu nggak berdiri sendiri. Ini adalah cerminan dari masalah sosial yang lebih besar. Budaya di mana ngomongin depresi atau kesulitan itu dianggap tabu udah bikin banyak orang merasa sendirian, sampai akhirnya melihat tindakan drastis sebagai satu-satunya jalan keluar. Angka ini, 108, luar biasa bikin merinding. Ini adalah jumlah yang dilaporkan di tahun puncaknya, sebelum pihak berwenang akhirnya mutusin buat berhenti rilis data, mungkin dengan harapan bisa mengurangi daya tarik hutan ini. Tapi angka ini nunjukin seberapa besar skala tragedinya saat itu. Sebagai respons, tanda-tanda kayak gini dipasang di pintu masuk hutan. Ini adalah sebuah upaya intervensi di detik-detik terakhir. Sebuah permohonan yang tulus supaya orang mau berpikir ulang dan mencari bantuan. Ini pengingat yang sedih, tapi sekaligus penuh harapan tentang betapa berharganya sebuah kehidupan. Oke, setelah kita memahami sisi mitos dan tragedinya, yuk kita beralih ke sisi lain. Karena ternyata ada penjelasan ilmiah yang menarik banget di balik beberapa karakteristik hutan yang paling bikin ngeri. Ini nih salah satu pertanyaan yang paling sering muncul. Apa sih yang menyebabkan kesunyian yang gak wajar itu? Jawabannya ternyata bukan ada di udara, tapi ada di bawah kaki kita. Betul, sesimpel itu tapi cara kerjanya luar biasa keren. Karena ini bukan tanah biasa. Jadi, coba bayangin aja dasar hutannya itu kayak panel peredam suara raksasa alami.
Batuan lava yang berpori dari letusan kuno itu tugasnya menyerap suara, sementara pohon-pohon yang super rapat menghalangi angin. Kombinasi inilah yang menciptakan efek kedap suara yang luar biasa. Jadi, kesunyian itu bukan karena hal goib, tapi karena sains. Nah, ini mitos besar lainnya. Cerita soal orang-orang yang tersesat gara-gara alat navigasi mereka tiba-tiba ngaco. Apa ini beneran? Kalau iya, kenapa ya? Dan lagi-lagi jawabannya ada di geologi hutan yang unik ini. Letusan Gunung Fuji itu nggak cuma ninggalin batu, tapi juga mineral-mineral tertentu. Ini dia penjelasannya. Kandungan besi yang tinggi di batuan vulkanik menciptakan medan magnet alami yang cukup kuat untuk bikin jarum kompas jadi bingung. Sementara itu, kanopi pohon yang super lebat bisa ngeblok sinyal GPS. Jadi, sekali lagi, ini bukan kutukan, ini murni sains. Setelah kita bongkar mitos dan memahami sejarahnya, kita kembali ke inti dari Aokigahara, dualitasnya. Hutan ini, pada saat yang bersamaan, adalah tempat kehidupan yang subur dan tempat kesedihan yang mendalam. Ini penting banget buat kita ingat ya. Aokigahara itu secara resmi adalah taman nasional yang dilindungi. Penuh dengan kehidupan, para pendaki menjelajahi jalurnya, keluarga-keluarga mengunjungi gua esnya yang keren, dan satwa liar berkeliaran bebas. Ini adalah harta karun ekologis. Tapi, kalau kita berani melangkah keluar dari jalur resmi, pemandangannya langsung berubah. Ada tenda-tenda kosong, barang-barang pribadi yang ditinggalkan, dan pita-pita penanda yang melilit pohon. Semua itu jadi pengingat bisu akan sisi lain dari identitas hutan ini. Pemandangan kehidupan dan kehilangan bisa ada berdampingan, cuma terpisah beberapa meter. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Aokigahara itu indah, sekaligus berhantu, bukan oleh arwah, tapi oleh ingatan. Pertanyaannya bukanlah apakah hutan ini jahat, tapi lebih ke bisakah sebuah tempat benar-benar memisahkan keindahan alamnya dari jejak kesedihan manusia yang pernah disaksikannya? Itu adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa direnungkan oleh waktu dan oleh kita semua.